Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iman Kamil dengan NIM 2002. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas etika profesi tentang kasus aplikasi dan prosedur pendirian usaha bidang kelistrikan. Nah, di sini saya bersama rekan saya. Yang pertama itu ada Raihan Ananda Santri dengan NIM 2022-030 dan Miguel Randy Sahanaya 2023-11-46. Oke, untuk latar belakang di sini ada pendirian usaha di bidang kelistrikan di Indonesia memerlukan pemahaman yang mendalam tentang regulasi, sertifikat, dan prosedur yang berlaku. Nah, berikut adalah ringkasan mengenai langkah-langkah penting dalam mendirikan usaha kelistrikan. eh, serta aplikasi yang relevan. Nah, setelah salah satu dokumen krusial yang harus dimiliki oleh setiap usaha kelistrikan adalah sertifikat layak operasi atau SLO. Nah, SLO ini berfungsi untuk memastikan bahwa instalasi listrik memenuhi standar keselamatan dan kelayakan operasional. Nah, sertifikasi ini diwajibkan oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM nomor 38 tahun 2018 yang mengatur tata cara akreditasi dan sertifikasi di sektor ketenaga listrikan. Oke, mungkin untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya Rehan. Terima kasih Irfan. Selanjutnya, sertifikat layak operasi atau SLO yaitu adalah bukti pengakuan formal bahwa suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi memenuhi kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dia nyatakan siap dioperasikan. SLO adalah yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik yang ditunjukkan pemerintah untuk mengaktifkan instalasi listrik dengan standar keselamatan dan teknis yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelayakan operasi instalasi listrik. Tujuannya, SLO diperlukan untuk minimalkan risiko kecelakaan listrik seperti kebakaran yang dapat merugikan itu menjadi syarat penting untuk memastikan penggunaan listrik yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. Selanjutnya, syarat pengujian SLO yaitu adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan SLO, izin usaha resmi. Yang pertama, pemohon harus memiliki izin usaha resmi, ditandai dengan izin usaha, nomor induk berusaha NIB, dan izin lokasi. Yang kedua, identitas pemilik instalasi. Pemilik instalasi harus memiliki identitas yang jelas untuk memanfaatkan tenaga listrik yang dibutuhkan. Yang ketiga, gambar dan loyon instalasi. Pemohon harus menyediakan gambar atau loyon instalasi yang jelas, termasuk diagram satu garis dan spesifikasi peralatan utama. Yang keempat, spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis ada dan standar yang digunakan harus jelas dan sesuai dengan peraturan syarat yang berlaku. Selanjutnya, masa berlaku SLO. Masa berlaku SLO bervariasi tergantung jenis instalasi, tetapi biasanya berkisaran antara 5 hingga 15 tahun. Pemilik instalasi dapat memperpanjang masa berlakunya dengan melakukan ulang pemeriksaan dan pengujian instalasi. Oleh karena itu, sertifikat layak operasi SLO adalah dokumen penting yang menjamin keamanan dan kelaikan operasi instalasi tenaga listrik, serta menjadi syarat wajib untuk berbagai jenis instalasi listrik di Indonesia. Selanjutnya, prosedur pendirian usaha bidang kelistrikan. Yang pertama itu jenis usaha yang membutuhkan SLO. Usaha menyediakan tenaga listrik yang diwajibkan mendapatkan SLO meliputi yang pertama, pembangkitan tenaga listrik. Yang kedua, transmisi tenaga listrik. Yang ketiga, distribusi tenaga listrik. Dan keempat, penjualan tenaga listrik.
Selanjutnya, persyaratan dokumen untuk mengajukan SLO. Pemohon harus melampirkan dokumen-dokumen berikut saat mengajukan SLO. Yang pertama, izin usaha menyediakan tenaga listrik. Yang kedua, identitas pemilik instalasi. Yang ketiga, lokasi dan spesifikasi instalasi. Yang keempat, gambar dan diagram instalasi. Selanjutnya, disampaikan oleh teman saya Miguel. Kepada Miguel dipersilakan. Oke, terima kasih Bang. Selanjutnya untuk studi kasusnya, di sini prosedur dan tantangan pendirian PT Cahaya Elektrik di Indonesia. PT Cahaya Elektrik itu adalah perusahaan yang dirancang untuk menyediakan layanan di bidang kelistrikan, meliputi instalasi jaringan listrik, pemeliharaan sistem kelistrikan, serta penjualan peralatan listrik. Namun dalam proses pendirian usahanya, ada banyak prosedur administratif dan regulasi teknis yang harus dipenuhinya. Hal ini mencakup pendaftaran badan hukum, izin operasional, sertifikasi teknis, hingga pemenuhan standar keselamatan. Untuk langkah-langkah pendirian usaha bidang kelistrikannya, yang pertama, penentuan bentuk usaha. PT Cahaya Elektrik sendiri memilih bentuk usaha perseorangan terbatas atau PT agar memiliki kepercayaan lebih di mata klien dan investor. PT Cahaya Elektrik sendiri memilih bentuk usaha perseorangan terbatas atau PT agar memiliki kepercayaan lebih di mata klien dan investor. Yang kedua, modal awal ditetapkan sebesar 1 miliar sesuai kebutuhan operasional dan pengadaan peralatan awal. Yang kedua, pendaftaran badan hukum. Di sini nama perusahaan harus didaftarkan. Pendaftaran nama perusahaan dilakukan melalui sistem administrasi badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian akta pendiriannya dibuat di hadapan notaris dan disahkan oleh Kemenkumham, serta nomor induk berusaha atau NIB diperoleh melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Selanjutnya, yang ketiga, perizinan usaha, di mana izin usaha jasa penunjang tenaga listrik harus ada izin. Izin ini diperlukan untuk menjalankan usaha di bidang instalasi kelistrikan. Kemudian sertifikasi kompetensi tenaga listrik ketenaga listrikan diperoleh untuk memastikan tenaga kerja memiliki keahlian teknis sesuai standar yang ada. Selanjutnya, sertifikasi badan usaha dikeluarkan oleh asosiasi profesional seperti AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia. Yang keempat, untuk pendaftaran pajaknya, itu mendaftarkan NPWP perusahaan dan mendapatkan pengukuhan serta pengusaha kena pajak atau PKP. Poin kelima itu pengadaan lokasi dan infrastruktur. Itu menyewa kantor di daerah strategis dan memastikan bahwa peralatan operasionalnya seperti alat ukur listrik dan perangkat instalasinya memadai. Kemudian poin ke-6 itu pemasaran dan operasionalnya, di mana membuat rencana pemasaran melalui media digital dan membangun hubungan dengan klien potensial seperti perusahaan konstruksi dan pemerintahan. Selanjutnya, untuk tantangan yang dihadapi oleh perusahaan ini, yang pertama regulasi yang kompleks, yang kedua ketersediaan tenaga ahli, yang ketiga kompetensi pasar, yang keempat pemenuhan standar keselamatan. Untuk hasil pelajaran yang diperoleh, setelah 6 bulan menjalani proses pendirian, PT Cahaya Elektrik berhasil memperoleh semua izin yang diperlukan dan memulai operasionalnya. Dengan memanfaatkan pemasaran digital, perusahaan dapat mendapatkan kontrak pertama dengan proyek pemerintah di daerah setempat. Untuk pelajaran utamanya, yang pertama, pentingnya memahami regulasi sejak awal untuk menghindari keterlambatan atau keterhambatan. Yang kedua, kolaborasi dengan asosiasi profesional dapat mempermudah proses perizinan. Yang ketiga, investasi dalam pelatihan tenaga kerja meningkatkan daya saing perusahaan untuk kedepannya. Oke. Untuk kesimpulan dari materi ini, yang pertama, mendirikan usaha di bidang kelistrikan di Indonesia memerlukan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat, termasuk pengusahaan tentang prosedur pengajuan SLO. Dengan mengikuti langkah-langkah yang benar dan memanfaatkan informasi teknologi, upaya pelaku dapat memastikan operasional mereka berjalan dengan aman dan efisien. Yang kedua, mendirikan usaha di bidang kelistrikan Indonesia memerlukan
atau terhadap regulasi yang ketat, termasuk tentang prosedur pengajuan SLO sama dengan poin kesimpulan di atas, kurang lebihnya. Oke, mungkin sekian presentasi materi tentang tugas kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya kembalikan ke Bang Irfan. Terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang.